Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak peserta. Selamat pagi menuju siang. Ini sudah cukup banyak peserta hari ini. Kita akan mulai. Baik, hari ini hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023. Wah, ini ada dari Bangka Tengah, Bu Dian. Selamat datang, Bu. Nah, hari ini seminar atensi cukup banyak yang DM saya. Temanya menarik, asik, asik banget katanya, seru banget temanya. Ayo kita bahas tema hari ini. Memang cukup sebetulnya memang banyak yang minta sebelumnya membahas tema hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas tema terlambat bicara pada anak. Jadi memang fenomena terlambat bicara ini cukup banyak saya temui, terutama di ruang praktek. Banyak juga para orang tua yang membawa putra-putrinya yang sudah berusia 4, 5, bahkan ada yang lebih dari 6 tahun masih belum lancar berbicara, gitu ya. Memang saya yakin fenomena ini juga tidak hanya ditemui di kota besar seperti saya saat ini ada di Jakarta, mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia juga anak dengan terlambat bicara cukup banyak ditemukan. Nah, hari ini saya mengundang narasumber yang luar biasa, jam terbangnya sudah banyak gitu ya. Ilmunya sudah banyak, mudah-mudahan ilmunya dapat diserap dengan baik oleh Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir hari ini. Saya coba panggil dulu nih dengan Mbak Hasri Ardila. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Hasri Ardila. Waalaikumsalam. Masih iya. Gila nih. Nah, betul. Masih muda sekali, angkatan 2000 sekian, jauh sekali dengan angkatan saya. Jadi panggilannya sebetulnya nama lengkapnya Mbak Hasri Ardila MPsi, psikolog. Beliau seorang psikolog klinis. Saya biasanya memanggilnya Mbak Dila. Nah, Mbak Dila ini posisi di mana, Mbak Dila? Mbak Dila posisi di mana? Tadi sempat nge-freeze ini tadi. Oh, oke. Gimana? Mbak Dila posisi di mana nih? Sidoarjo ya? Saya di Sidoarjo. Nah, ini dia Mbak Dila dengan segala kesibukannya gitu masih menyempatkan. Terima kasih banyak Mbak Dila untuk waktu dan sharing ilmunya hari ini. Oke, ini mungkin ada beberapa peserta mungkin yang sudah kenal dengan Mbak Dila, tapi ada juga mungkin beberapa yang pengen kenalan. Izin saya kenalin dulu nih ya Mbak Dila ya. Ini narasumber kita hari ini. Oke, ini narasumber kita hari ini. Jadi Mbak Dila ini nama lengkapnya Mbak Hasri Ardila, MC psikolog. Beliau, nah ini boleh kalau yang mau email ada di sini lengkap sebetulnya untuk CV-nya hasriardila91@gmail.com, dan Mbak Dila ini memiliki biro Hasri Consulting ya Mbak Dila ya. Iya. Consulting. Hasri Consulting di Jalan Masjid Tiban Dalem, Asana Madinah Regency, Suko Mojokerto. Ayo monggo yang di Mojokerto boleh merapat ke Mbak Dila kalau membutuhkan tenaga profesional psikolog klinis anak. Ini nomor kontak, jadi monggo Ibu dan Bapak setelah sesi ini biasanya banyak yang bertanya ke saya di mana bisa mendapatkan konsultasi. Mbak Dila nih kan di Mojokerto nih, kalau yang di luar Mojokerto gimana nih mau konsul? Bisa online? Bisa, sebetulnya saya juga ada di Halodoc. Oh, ada di Halodoc juga ya, jadi bisa dicari di Halodoc, atau mungkin boleh WhatsApp dulu ke Mbak Dila ini ya. Kalau online mungkin nanti menggunakan media Zoom atau video call biasanya ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, jadi nggak sulit sebetulnya untuk mencari psikolog di daerah manapun, termasuk Mbak Dila ini ada di Mojokerto. Oke, Mbak Dila memiliki putra atau putri nih, 3 orang anak, dan beliau sebagai psikolog klinis, juga sebagai dosen di ATKP Surabaya. Maaf, bukan itu suami ya?
Ya, ya. oke, salah nih. Oke, pendidikan formalnya ini luar biasa nih, memang asli dari Sidoarjo, kemudian mengambil program S1 di Universitas Negeri Surabaya UNESA di jurusan psikologi, kemudian mengambil magister profesi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus atau UNTAG Surabaya. Pendidikan non formalnya banyak sekali, ini mungkin yang ditulis hanya beberapa, banyak mengambil course atau pelatihan di beberapa area, course Smart Learning World, kemudian intermediate 1 dan 2, kemudian mengambil juga conversation clinical hypnotherapist di Smart Institute. Kemudian ini banyak banget nih karya-karya ilmiah yang sudah dibuat oleh Mbak Dila. Monggo dibaca, bisa diulang dibaca nanti di rekaman YouTube Atensi Anak Remaja. Pengalaman kerjanya juga luar biasa. Mbak Dila dari awal lulus nih sepertinya ya. Ini sampai saat ini nih ya Mbak, sebagai psikolog klinis di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di mana ini? Di Mojokerto. Di Mojokerto. Kemudian juga sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Mutiara Hati Mojokerto dan Rumah Sakit Umum Kartini Kabupaten Mojokerto. Kemudian sebagai mitra ahli School of Parenting dan sebagai pemilik Biro Hasiera Consulting Mojokerto dan Sidoarjo. Kemudian sebagai psikolog puskesmas juga di Dinkes Kota Surabaya. Pengalaman organisasinya juga luar biasa banyak. Kemudian, nah ini pelatihan-pelatihannya. Jadi Mbak Dila ini banyak juga mengambil pelatihan-pelatihan seperti workshop Simple Thing to Save Our Environment, pelatihan LKMMTD, banyak sekali ya Mbak ya. Workshop pemahaman identifikasi dan dasar terapi bagi anak berkebutuhan khusus, sebagai konselor Surabaya juga. Ini banyak sekali Mbak Dila. Dan saat ini memang kesibukan Mbak Dila ini selain menangani klien-klien di bironya sendiri di Mojokerto juga banyak sekali sebagai narasumber. Jadi monggo nih yang membutuhkan Mbak Dila untuk narasumber, tadi kontaknya sudah ada di atas, boleh menghubungi ke Mbak Dila langsung ya. Kemudian, oke ini banyak banget nih sebagai narasumbernya. Salah satunya di saya dong ya, di Atensi Anak Remaja dong ya. Nah ini dia. Oke, pengalaman sebagai expert judgment juga Mbak Dila juga banyak sekali. Remaja Masjid Al-Falah Surabaya. Oh di beberapa sekolah ini banyaknya sekolah ya Mbak Dila ya. Oke, baik. Ini kita sudah kenalan dengan narasumber. Nah, baik. Jadi Mbak Dila, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya izin untuk mengajak peserta, bagi para peserta yang hadir kali ini atau mungkin nanti yang mendengarkan di YouTube sebentar. Nah, bagi peserta yang nanti mungkin mendengarkan di YouTube Atensi Anak Remaja, seminar atensi ini rutin diadakan setiap bulan melalui aplikasi Zoom. Tapi waktunya memang tidak menentu. Jadi Ibu dan Bapak saya ajak untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi saya mengajak Ibu dan Bapak follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya terupdate terus bulan depan nih bulan Juli ada tema apa aja ya. Kemudian kapan ya waktu untuk seminarnya. Jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya sendiri seorang psikolog klinis anak remaja akan mendampingi narasumber Mbak Hasri Ardila. Monggo silakan Mbak Hasri untuk Mbak Dila nih ya, saya manggilnya Mbak Dila untuk waktu dan screen-nya. Monggo silakan. Ya, sudah muncul Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sharing ya, bukan yang ahli.
Gitu. Ini apa juga ahli di bidangnya. Jadi sharing berkaitan dengan keterlambatan bicara pada anak. Ini kayaknya itu sederhana gitu ya materinya, tapi ternyata saat ini tuh banyak banget nih yang mengalami keterlambatan bicara pada anak. Makanya dianggap penting untuk cukup tahu dasarnya itu seperti apa gitu. Saya akan coba menjelaskan. Jadi keterlambatan bicara pada anak ini ada terdiri dari yang namanya istilahnya lab stalker gitu. Stalker itu jadi di mana seorang anak itu mengalami keterlambatan bahasa dan ekspresifnya terlambat, tapi sedangkan perkembangannya dianya itu apa namanya baik-baik saja gitu. Perkembangan motoriknya dan yang lainnya itu seperti tahap perkembangan motorik anak usianya gitu. Cuman dia mengalami keterlambatan untuk mengucapkan kata. Kemudian ada lagi istilah dengan speech delay. Nah, ini yang sering kita dengar gitu ya, speech delay. Speech delay itu apa sih? Speech delay ini adalah gangguan perkembangan ya, Bapak Ibu sekalian. Gangguan perkembangan yang menyebabkan anak ini terlambat untuk berbicara. Nah, keterlambatannya ini dibandingkan anak-anak seusianya itu eh, jauh gitu, jauh keterlambatannya, tertinggal. Dan speech delay ini ditandai juga dengan masalah di artikulasinya, suaranya, itu kelancaran bicara, kemudian sulit menggunakan kata-kata, mengungkapkan kata-kata, itu kesulitan. Nah, speech delay ini juga ada aturannya, maksudnya kita bertolak ukur pada fase perkembangannya itu di usia berapa, itu ada keterlambatannya sejauh mana. Nah, apabila itu keluar dari pakemnya gitu ya, tahap perkembangannya harusnya dia mengeluarkan kata berapa, nah itu kita mulai harus agak khawatir. Nah, saya akan mulai menjelaskan tadi ya, gimana sih waktu-waktunya kita mulai khawatir dengan perkembangan bahasa anak kita. Perkembangan bahasa bicaranya pada anak itu harusnya pada usia 5 bulan, Ibu dan Bapak sekalian, itu anak-anak sudah mulai meniru suara, ya, o, a, gitu-gitu. Nah, itu dia harusnya ada menunjukkan ke arah situ. Kemudian usia 6 bulan dia harus sudah bisa ma, itu sudah harus muncul. 6 bulan ini waktunya untuk ASI ya biasanya. Nah, itu kan lebih terlihat aktif. Nah, itu kata itu harus ada yang muncul. Nah, kalau udah usia 1 tahun, dia harus paling tidak bisa memanggil kata terdekat dengan orang sekitarnya. Misalnya mama, papa, kakak. Ada juga nih yang orang tua itu yang dipanggil duluan ayahnya ya gitu ya. Padahal biasanya sama mama juga bisa ada sebabnya gitu. Tapi sudah bisa memanggil sebutan dengan orang terdekat satu kata. Kemudian usia 15 bulan sudah mengenali bagian-bagian tubuh gitu. Mata, muang yang kata di belakangnya, misalnya belum bisa menyebutkan dengan sempurna. Mata, gitu. Hidung, mulut, kayak gitu. Nah, dan di usia 21 bulan sudah mengerti dan menuruti perintah ini anak. Kemudian di 2 tahun ini dia sudah bisa nyebutin namanya sendiri. Dila, kayak gitu. Di usia 2 tahun ini memang banyak ya pendapat beberapa pakar itu tentang berapa sih jumlah kata yang harus keluar di anak. Nah, tapi saya menggunakan yang minimal diusahakan itu anak harus sudah bisa punya kata sudah bisa bercakap-cakap dengan 50 kata minimal gitu. Misalnya apa, nyebutin nama kayak gitu, belum 2 kata ya, masih 1 kata. Minum, apa, mama, kayak gitu. Dia sudah bisa mengucapkan itu dan di jumlah itu ada 50 kata. Gitu. Nah, kalau misalnya di luar situ ternyata itu yang paling dasar ya, di luar situ ada masalah keterlambatan, loh kok 2 tahun anakku belum ngomong sama sekali, terus presentasinya kurang gitu ya, nggak mau ngelihatin gitu. Nah, itu mulai diperiksakan. Nah, pemeriksaan itu sebetulnya bisa dilakukan pada usia 6 yang apa namanya? Usia kritisnya 6 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Gimana pemeriksaannya? Pemeriksaan ini kan rutin ya dilakukan dengan dokter anak biasanya kan. Waktu kita
vaksin kayak gitu ya. Anak itu sambil diperiksakan mulai dari lingkar kepala, terus habis itu semuanya secara fisik. Nah, itu harus diperiksakan pada 18 bulan dan 24 bulan. Itu kita sudah mulai agak hati-hati kalau kenapa-napanya. Gitu. Jadi kalau memang sudah mencurigakan, tidak keluar kata-kata gitu ya, berarti kita harus segera mengantisipasi. Memang 2 tahun itu usia yang kecil untuk mendiagnosa seseorang gitu ya. Tapi justru dengan kita menangani dulu, mengurangi keluhannya itu, kita akan lebih cepat perkembangannya. Jadi kalau ada yang tanya nih, baiknya itu ditunggu sampai 6 tahun nanti dia bicara-bicara sendiri, atau lebih baik segera diperiksakan, ditangani, gitu. Baiknya yang mana? Baiknya segera ditangani dan diberikan stimulasi, gitu. Jadi tidak perlu menunggu sampai keluar diagnosa dulu. Gitu. Biasanya kalau di tumbuh kembang itu ya 3,5 tahun itu baru bisa kelihatan dia. Ini anak ini kenapanya, itu dipikirkan semuanya. Tidak ada salahnya pada saat di 2 tahun itu kita sudah tahu keterlambatan tadi yang seperti saya jelaskan, berkoordinasi, konsultasi dengan dokter tumbuh kembang, nah nanti akan ditangani di situ, diperiksa secara lengkap. Kenapa kok di dokter tumbuh kembang dulu? Iya, karena supaya lebih lengkap secara fisiknya juga dilakukan pemeriksaan. Ya. Karena kalau datangnya ke psikolog, mungkin kita hanya bisa membantu dengan screening perkembangannya saja. Gitu. Jadi silahkan lakukan pemeriksaan ke dokter tumbuh kembang anak. Kalau nggak ada, boleh datang dulu ke psikolog, nanti mungkin akan dikonsulkan atau dicarikan di mana tempat-tempat yang ada tenaga ahli yang pas sesuai dengan keluhannya. Begitu. Apa penyebab keterlambatan bicara pada anak? Nah, penyebab keterlambatan bicara pada anak ini banyak sekali. Jadi yang pertama adalah lingkungan sosialnya anak. Ternyata nih anak itu nggak pernah diajak ngobrol gitu ya. Orang tuanya itu sibuk sendiri gitu ya, padahal di rumah tapi sibuk sendiri, anaknya dibiarin diam di rumah gitu, nggak ada yang komunikasikan sama dia, nggak ada yang ngajak mainan dia. Nah itu lingkungan bertumbuhnya dia di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, jadi nggak pernah tahu dunia luar itu kayak gimana, teman, seru ketawa-ketawa, itu juga akan mempengaruhi dari keterlambatan bicara pada anak. Dan yang kedua adalah sistem masukan dan input. Maksudnya ini kayak gimana sih? Sistem masukan dan input ini adalah kurang stimulasi yang diberikan sama anak. Kurang stimulasi ini orang tua jarang, yang paling dekat ya dengan anak itu orang tua jarang berinteraksi dengan anaknya, kemudian diberikan gadget seperti itu dengan anaknya. Jadi inputnya itu asupannya dia belajar itu dari gadget gitu. Sedangkan gadget itu kan tidak ada interaksi ya Bapak Ibu ya. Dia hanya melihat saja tanpa ada komunikasi dengan kita. Nah, otomatis stimulasinya kurang di situ. Itu menambah dari angka keterlambatan di masyarakat. Selanjutnya ada kondisi medis di kandungan atau baru lahir nih. Nah, kondisi medis itu yang seperti apa sih? Jadi ada penyakit talk show seperti itu. Terus kemudian dia dulu waktu kelahirannya oksigen yang masuk ke dalam otaknya terlambat, kayak gitu ya, sempat tidak bernafas, seperti itu. Mungkin dia juga ada mengalami gangguan-gangguan fisik yang lainnya, hipotiroid, orang tuanya, gitu. Nah, banyak kondisi medis ini dan ini harus diperiksa oleh dokter anak yang memiliki kewenangannya untuk memeriksakan. Gitu. Jadi ada pengaruh juga di situ kondisi pada saat di kandungan sampai pasca waktu kelahirannya dia. Gitu. Dan keterlambatan bicara juga dipengaruhi dari masalah pendengaran. Gitu. Masalah pendengaran. Jadi tidak bisa mendengar sebagian atau bahkan dua-duanya tidak berfungsi kemampuan indera pendengarannya. Nah, selanjutnya ada gangguan fungsi yang apa itu ya, gangguan fungsi oromotor dan struktur mulut gitu. Jadi ada gangguan di bagian saraf untuk mengolah makanan ya, mengunyah gitu ya oromotornya. Itu juga berpengaruh juga struktur mulutnya dia
nggak suka ngunyah ya gitu, kemudian apa namanya, agak kaku gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh, mulutnya itu agak kaku, suka mangap gitu ya. Makanya kenapa sih kok ada yang treatment gitu ya, dokter itu menyarankan bahwa lebih baik kalau masalah nyeri orang motor itu makannya juga diperbaiki, disuruh latihan meniup kayak gitu. Nah, itu karena di gangguan di apa namanya, gerak otot di bagian oral. Gitu. Kemudian ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga ada yang mengalami disleksia kayak gitu misalnya. Ada keterlambatan juga, nah itu juga berpengaruh. Gitu. Ada keterlambatan bicara anak. Dan yang terakhir adalah penyebabnya gangguan autisme. ASD, Autism Spectrum Disorder, ini adalah gangguan bahasa, gangguan bahasa dan sosial. Nah, ini juga salah satu penyebab keterlambatan bicara pada anak. Nah, yang mana yang masuk kategorinya nih, anak-anak yang terlambat? Dari faktor yang apa? Begitu. Jadi kita bisa mengkategorikan sendiri ya, seperti itu. Nah, ini milestone-nya. Jadi saya jelaskan milestone perkembangan anak ya, tadi sudah ada, saya sempat singgung sedikit. Oke. Yang ini lebih lengkap, jadi usia perkembangan anak dari di 2 tahun itu ya Bapak Ibu, itu harus kita mulai lebih aware, berhati-hati, kemudian kita konsultasikan gitu ya, tapi tidak hanya berhenti di situ aja, kita juga harus peka terhadap perkembangan di atas 21 tahun, di atas 2 tahun gitu ya, di 2 tahun itu apa aja sih perkembangannya. Nah, ini di 2 tahun itu dia tadi ya konsonan kata yang keluarnya itu banyak gitu. Nah, kemudian 3 tahun itu dia sudah bisa menirukan mengucapkan kata-kata yang sudah disampaikan. Jadi bisa menyebutkan nama lengkap ya, bukan nama panggilannya saja, nama lengkap. Kemudian bisa ditanyakan ini gambar apa, meja, ini gambar apa gitu ya. Jadi ada bahasa reseptif dan ekspresifnya itu sudah keluar gitu. Jadi dia paham, dia bisa mengekspresikan, mengungkapkan juga dari kalimat yang kita tanyakan, orang lain lawan bicaranya. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana sih cara mengatasinya? Gitu ya. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Mengatasi gangguan dari keterlambatan bicara tadi. Sebetulnya yang paling dasar yang harus dikuatkan itu adalah 80% orang yang membersamai dia gitu. Kalau misalnya dibawa ke klinik tumbuh kembang diterapikan itu bagaimana? Itu punya andil juga terhadap perkembangan bahasanya anak. Tapi bukan berarti kita mengandalkan terapi itu. Nah, yang utama itu adalah keluarganya sendiri. Gitu. Jadi ada orang bilang, saya pokoknya minta 3 bulan anaknya harus ngomong gitu. Nah, saya langsung pasti bilang, saya tidak bisa. Karena itu bekerja sama. Jadi saya membantu untuk mensupport, memberikan terapi gitu ya, kalau butuhkan terapi perilaku itu ke anaknya, kepatuhannya, tapi orang tua juga harus punya andil. Jadi orang tua yang kreatif di sini untuk apa memberikan inovasi cara menyampaikan ke anak, ngajak bermainnya seperti apa. Nah, itu utamanya dari orang tua. Orang tua harus sering ngajak anak berbicara, segala hal itu dilakukan bersama-sama, bermain gitu ya. Awal-awalnya itu yang dilakukan adalah mengikuti dulu kalau bermain. Jadi belum bisa kontak dua arah. Aku punya kereta jalan, habis itu apa deh, kan dia pasti belum lambat kamu. Jadi dia main, misalnya dia main sendiri, itu ya kita ngikutin apa yang dilakukan. Awal mulanya seperti itu, untuk merangsang dia untuk berbicara. Jadi play therapy dilakukan di rumah. Kemudian kalau memang sudah ada kata yang keluar, itu kita apresiasi. Banyak orang itu bilang di masyarakat bahwa babbling itu nggak boleh, nggak baik. Babblingnya itu yang kayak gimana? Ketika anak itu sudah berusaha, misalnya mau bilang gitu, jadi bilang ma gitu aja. Habis itu mau gitu, atau mat mat gitu ya, nggak pas di mam gitu ya. Nah, itu bukan berarti kita lucu-lucuin gitu ya, lucu gitu, terus kita itu mat gitu.
Nah, itu nggak boleh. Tapi kita boleh mengapresiasi dengan ngikutin dulu, mat, habis itu mem. Nah, itu harus ada pembenarannya gitu. Menanggapi perkataan itu juga dengan membenarkan. Jadi yang nggak tepat katanya tadi diikuti dulu, kita istilahnya kita apresiasi gitu ya. Kemudian kita reinforcement, kita kuatkan dengan pembetulannya itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini cara berinteraksi dengan anak-anak yang terlambat bicara. Kemudian diusahakan untuk mengajukan pertanyaan kepada anak, misalnya saat memintanya juga atau memilih sesuatu. Mak lapar gitu ya, mau maem kayak gitu, mau gitu. Nah, tahap pertama anak itu adalah ngebeo. Jadi dia ngikutin dulu kalimat di belakangnya. Tapi membeo itu tidak lama ya. Jadi tidak begitu lama. Karena itu tahap perkembangan bahasa itu ngikutin dulu apa yang disampaikan ke orang yang menyampaikan pesan ke kita itu apa. Ngikutin yang belakang dulu, baru dia mulai memahami pesannya. Oh, aku ini harus memilih. Mau yang mana? Ini atau ini? Mau snack, biskuit atau mau yang permen kayak itu misalnya. Jadi yang ini itu gitu. Ya baru bisa memilih mengungkapkan gitu. Jadi itu kita harus sering juga menstimulasi anak di rumah seperti itu. Membantu anak memahami kata benda. Banyak beberapa pakar bilang mana dulu yang lebih penting, ngajarin kata bendanya dulu apa instruksi dulu. Kalau saya pribadi lebih memilih yang mengerti instruksi dulu yang dikuatkan. Karena apa? Kita juga akan kepusingan. Kalau ternyata yang dia inginkan itu memang dia cuma gulung-gulung sendiri, nangis-nangis, nggak ngerti gitu. Jadi kebutuhan dasarnya dia untuk instruksi meminta, habis itu menginginkan sesuatu itu harus tahu dulu. Nah itu dinaikkan tingkatannya dengan mengenalkan kata benda. Boleh Bapak Ibu sekalian mengenalkan kata benda dengan flashcard atau menunjukkan bendanya langsung. Ini gelas, ini botol gitu. Ambilkan botol di meja, di atas meja misalnya gitu. Terus dia ngambil dibilangin, ini apa? Diulangi lagi katanya botol kayak gitu. Jadi itu mengajarkan kata benda. Itu boleh seharian. Nah, mengajak lagi masak gitu ya. Kita bilang, tolong ambilkan sendok, ambilkan garpu gitu. Nah, itu juga kita kenalkan kata benda yang bersentuhan langsung. Kita dengan flashcard tadi. Nah, ini juga cukup akurat dengan membacakan cerita untuk anak gitu. Saya biasanya kasih challenge ke orang tua yang punya keterlambatan berbicara anaknya. Biasanya saya bilang, coba setiap malam usahakan semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk membacakan cerita. Membacakan cerita tiap malam kepada anak. Ibu nggak mau, Bu. Dia malah asik sendiri karena dulunya dikasih HP gitu ya. Dia lebih suka mainan HP gitu, saya agak nyerahkan gitu. Nah, bacainnya kayak gimana? Membacakan cerita itu juga ada SOP-nya ke anak. Kalau ada masalah dengan gangguan bicara dan bahasa, maka kita harus mengambil alih ekspresif ke anak ini. Bacainnya juga harus menyenangkan. Bacain itu cerita pada sudah datang, kita tambahin dengan suara. Terus kita ganti nih intonasinya, kan nggak ada masalah juga ya di intonasi. Aku adalah raja hutan, kayak gitu. Nah, jadi harus seru nyampeinnya. Jadi kita harus mengambil alih konsentrasi perhatiannya si anak. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa mengambil peran di situ dalam memahami cerita, mengambil alih perhatiannya dan dirutinkan. Nah, kalau mau cepat setiap hari paling tidak bacain buku cerita sebelum tidur atau mau sore-sore silahkan. Nah, kemudian ada juga membatasi penggunaan gadget. Gadget ini Bapak Ibu bukan sekedar HP ya. Gadget itu adalah media elektronik, tablet juga, TV juga, kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya ayahnya ini di luar kota kerjanya, terus kita mau komunikasi video callan sama ayahnya, gitu. Mau video callan ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, karena ada interaksi gitu ya. Jadi ada interaksi antara ayah sama anaknya silahkan. Nah, tapi kalau memang sudah pernah diberikan HP yang itu video-video gitu ya, terus dari situ mau telepon akhirnya ke distract, nggak mau telepon-teleponan, maunya yang dipencet yang YouTube gitu kan ya. Nah, berarti nggak bisa digunakan itu. Sementara dikuasain dulu, gitu, di voice note dulu, jadi didengerin atau diceritain, kamu tadi nyariin kamu loh, gitu, tanyain katanya apa, dari telepon, Mbak
WhatsApp, Mbak Inara udah pinter ya sekarang, tambah bisa apa, kayak gitu. Gitu. Nah, kadang-kadang sering kesulitannya sih karena biasanya nonton YouTube akhirnya nggak bisa komunikasi sama orang tuanya lewat video call, dia nggak mau komunikasi, yang dia distraksinya dia pengennya ngeliatin YouTube itu tadi di HP itu. Nah, sebetulnya ada batasan dari penggunaan gadgetnya. Ini saya sampaikan juga karena di sini juga faktor yang paling besar ya, paling besar itu dari ambil gadget tadi ini, ada keterlambatan bicara. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang screen time, nanti saya lanjutkan ke atas lagi. Jadi baiknya itu penggunaan gadget itu berapa durasinya anak? Kalau di bawah 2 tahun itu menurut WHO tidak dianjurkan sama sekali penggunaan gadget. TV, HP itu tidak dianjurkan sama sekali. Gitu. Kalau misalnya usianya sudah mencapai 3 tahun, itu dibolehkan untuk menggunakan tidak lebih dari 1 jam. Gitu. Jadi semakin dikit lebih baik. Terus gimana ya Bu ya cara mengatasinya? Kadang-kadang kan kebablasan. Kalau saya sendiri menggunakan alarm Pak Ibu. Jadi saya beliin jam waker. Kakak kalau misalnya adik kakak kalau misalnya ini udah bunyi gitu ya, berarti sudah diambil ya, kasih ke bunda kayak gitu. Jadi dikasihkan kasih alarm gitu ya supaya dia tahu disiplinnya konsisten bahwa boleh nggak sampai kita perlu sembunyi-sembunyi gitu ya kalau sudah 3 tahun ya. Nah, tapi nanti dia juga bijak gitu ya menggunakan gadgetnya itu. Kasih alarm gitu ya kalau dia punya sudah kepatuhan yang tinggi nggak perlu diingatkan alarm gitu ya dia tahu oh udah capek ya, 1 jam itu Kak 15 menit lagi kita cukup ngomong kayak gitu itu sudah dikasihkan sendiri gitu. Ada juga anak yang harus dipaksakan dengan alarm. Ya, jadi ini untuk durasi dari screen time dan diusahakan aktivitas fisik itu juga terpenuhi kebutuhan bermain bersama anak, kegiatan di luar, outdoor, bermain dengan motor kasarnya, ya menggerakkan organ tubuhnya, otot besarnya, itu harus juga dioptimalkan. Jadi paling tidak dalam sehari itu dia punya waktu 180 menit sehari. Nah, gitu. Dan tidurnya juga harus bagus gitu. Jadi jam tidurnya tidak boleh berantakan gitu ya. Kalau misalnya jam 9 diusahakan tidur, berarti bukan jam 9 tidurnya. Nah, pasti kan ada guling-guling, terus habis itu negosiasi dulu sebelum tidur gitu. Jadi masuk kamarnya mulai dari jam 8, bukan jam 9 kurang. Itu kalau orang dewasa udah bisa ya. Ya anak-anak kondisikannya bisa 1 jam gitu. Jadi dikondisikannya jam 8 kalau mau tidurnya jam 9 gitu. Nah, kebutuhannya harus berapa banyak? 10 sampai 13 jam. Itu sudah termasuk total dari tidur siang. Nah, kalau usia 5 sampai 6 tahun itu durasinya itu tidak lebih dari 2 jam. Nah, kalau semakin sedikit lebih baik. Dan disarankan untuk tidur 9 sampai 12 jam. 12 jam. Ini salah. Jadi disarankan 9 sampai 12 jam. Ya. Nah, juga tetap harus ada bermain di situ. Bermainnya udah mulai meningkat nih. Ada main lawan kata gitu ya. Ayo cari mana gitu. Yang ini kebalik gitu ya. Kayak berinjil. Jadi sebelah mana gitu. Terus habis itu ayo tebak-tebakan kita. Kalau ayah bilang panas apa lawannya kita harus bisa. Nanti aktivitas bela dirinya juga sudah jalan. Bela diri itu apa? Kemandiriannya, BAB, pipis sendiri, habis itu dia pakai baju sendiri, makan sendiri, itu. Dan dia sudah punya ketertarikan bermain dengan teman sebaya, bekerja sama dengan teman sebaya. 5-6 tahun itu sudah bisa bekerja sama. Nggak banyak egosentrisnya yang muncul, egoisnya rebutan dia yang dominasi itu oh ya gantian bergilir terus habis itu minta umpet aku yang kalah ya berarti aku yang harus gitu kayak gitu. Oke, bentar saya lanjutkan dulu ke sini. Terus selain yang tadi itu apalagi yang harus dilakukan terapi. Nah, ini untuk mendukung yang tadi saya bilang walaupun ini andilnya itu tidak lebih besar daripada stimulasi yang diberikan oleh orang tua ya di rumah itu apa. Jadi tetap kalau misalnya semakin menunjang
setelah dilakukan pemeriksaan, kebutuhannya adalah diberikan tambahan terapi. Karena kita juga perlu ada yang mendampingi, ada yang membantu mengarahkan dari tenaga profesional itu, gitu ya. Kalau anak terlambat bahasa bicaranya, itu yang dilakukan tadi play terapi itu dilakukan oleh orang tua. Play terapi dilakukan di rumah, bermain bersama anak, gitu ya. Bisa juga sambil di lantai, floor time, gitu ya, bareng-bareng mainan sambil kita ngobrol di situ, gitu. Nggak usah masakin ada komunikasi dulu, tapi ngikutin dulu anaknya, gitu. Nah, kalau setelah itu dirangsang, ditambahin dengan dikasih komunikasi. Biasanya kalau diajak bermain, orang tua itu suka putus asa, karena sampai frustasi saya ini nggak ada respon, nggak mau menimbali balik. Kayaknya kita ngomong sendiri gitu ya. Nah, itu harus tidak boleh denial orang tua ya. Saat ada pemeriksaan itu harus menerima seutuhnya bahwa ya sudah, anakku terlambat, aku harus fokus dengan bantuan tenaga profesional apa yang harus aku kreasikan untuk memberi apa namanya meritmen anak ini. Nah, gitu. Apa kreativitas yang mau dibuat, misalnya nyiapin mainan dari tepung, dikasih pewarna gitu ya, bermain bersama, mengambil alih peran ke anak ini, konsentrasinya. Gitu. Kemudian bisa juga diberikan terapi bicara, ya, terapi perilaku, dan terapi sensori integrasi. Ada macam-macam terapi di sini, okupasi, fisioterapi. Ini kita tahu dari mana penggunaannya. Harus kontrol dulu dengan dokter. Ya, nanti dia akan mengarahkan dokternya yang dibutuhkan saat ini apa. Begitu. Kalau semakin kecil, yang dibutuhkan adalah kedekatan dulu bonding dengan orang tuanya. Ya, nah kemudian nanti kalau udah distimulasi nih, sebatas mana tadi saya bilang tadi ya, yang 2 tahun udah dilihat, itu 2 tahun lewat, 3 tahun kalau di dokter tumbuh kembang itu biasanya 3,5 tahun ya sudah ternyata tidak ada kemajuan, kemudian baru ditambah dengan yang lainnya lagi sesuai dengan rujukan nanti dokternya apa yang diberikan treatment. Nah, saya ingin memberikan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak juga, Bapak Ibu. Gambaran tentang milestone ya, perkembangan yang harusnya dimiliki oleh anak-anak ya sebagai panduan kita. Jadi untuk mengoptimalkan kemampuannya anak ya supaya terintegrasi semuanya, maka Bapak Ibu juga tidak hanya boleh berfokus terhadap bahasanya saja, tapi juga berfokus pada kemampuan yang lainnya. Ya. Perkembangan anak itu terdiri dari perkembangan ya, setiap orang itu terdiri dari motorik, bahasa, kognitif ya, personal sosialnya. Jadi kalau di usia 12 sampai 18 bulan ini dia sudah bisa berdiri sendiri, memeluk barang sendiri, terus dia sudah ya tadi yang saya jelaskan mengucapkan kata mama, papa, atau ayah gitu. Dia bisa secara kognitif menyusun balok yang atas itu ya jadi kayak menara itu paling tidak minimal 2 balok. Kalau personal sosial bagaimana berhubungan dengan orang lain, dia sudah bisa menunjuk mau menunjukkan itu gitu. Terus dia bisa mengungkapkan menangis kalau dia tidak diperhatikan gitu ya, ada persaingan, dia mengungkapkan ekspresinya dengan menangis gitu. Kemudian pada usia 18 sampai 24 bulan motoriknya ini dia berlari tanpa terjatuh, jadi sudah bisa berjalan. Nah, kalau ada keterlambatan belum jalan-jalan ya, itu ya, jalannya terlambat ya baru 3 tahun ya. Nah, kan di 18 sampai 24 bulan ini kan harusnya bisa berjalan, maka harus segera konsultasikan gitu ya lebih lanjut. Karena apakah dia dari struktur tulangnya atau yang tadi yang saya bilang tadi ya di awal tadi bahasanya dia sudah memahami instruksi sederhana menunjukkan minimal 3 buah ini contohnya. Nah, kognitifnya yang harus dimiliki oleh anak adalah dia sudah bisa membuat 4 balok bersusun seperti menara gitu. Dan rentang atensinya 4 sampai 5 menit. Dia bisa fokus mendengarkan kita. Nah, dia juga bisa menirukan kalau cara profesional sosialnya. Menirukan apa yang orang dewasa lakukan. Misalnya bantu ikutan nyapu, terus habis itu dia minum, kita minum terus dia ngambil tas-tas gitu pakai gelasnya gitu. Makan sendiri seperti itu. Nah, di usia 24 sampai 36 bulan motoriknya, motorik kasar dan halusnya ini yang harus sudah bisa
terpenuhi adalah dia bisa melompat dengan 2 kaki, berdiri 1 kaki gitu ya. Jadi angka 1 gitu ya, mengatur keseimbangannya, kemudian jalan naik tangga sendiri, memegang pensil, menurunkan garis vertikal, seperti itu. Ya, jadi udah bisa kuat motorik halusnya, otot kecilnya itu tadi. Dia sudah bisa menggunakan pensil. Memasukkan kelereng dalam botol gitu. Dan itu bisa bertahan selama 30 detik. Bahasanya dia sudah bisa memahami apa kalimat kata maaf memahami benda gitu ya. Misalnya kayak TV, ini apa, ini botol, dan bisa menyebutkan paling tidak itu minimal 5 kata. Kognitifnya dia bisa membuat menara 6 sampai 10 balok bersusun ke atas. Atensinya juga meningkat ya itu 6 sampai 7 menit. Nah, dia sudah bisa merapikan bekas mainannya sendiri, terus dia juga bisa meminta tolong terhadap orang lain gitu ya. Kemudian dia bisa sudah kemandiriannya ya, bisa memakai baju sendiri, celana ya, misalnya itu celana, terus melepaskan pakaiannya sendiri. Itu target dari milestone perkembangan di 24 sampai 36 bulan. Di 36 sampai 48 bulan dia sudah bisa lebih tinggi lagi. Tadi kan dia juga melompat 2 kaki dengan ketinggiannya 20 cm. Kemudian dia juga bisa bertahan dengan 1 kaki selama 1 sampai 5 detik. Kalau tadi bisa ya, tapi tidak terlalu lama. Nah, ini paling tidak minimal jika dia durasinya 1 sampai 5 detik. Kemudian lompat ingkling, ya tahu ya lompat ingkling itu ya mainan kalau zaman yang kita dulu apa ya istilahnya? Nah, ingkling itu ya yang lompat-lompat gitu. Iya, engklek Mbak, betul. Ya, itu terus melempar, menendang, menangkap bola dengan tepat ya. Sudah tahu bisa pas orang yang dilempar di mana di depannya, di situ yang dikasihkan bisa kemana-mana, gitu dia sudah bisa konsentrasi. Dan menggambar orang minimal 3 bagian tubuh. Ada matanya gambar orang, walaupun stickman itu cuma yang kepala terus bawahnya kayak batang-batang begitu. Tidak, tapi ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya, minimal 3 bagian tubuh. Menyusui bentuk layang ini dia bisa membuat bentuk ya. Jadi ada shape-nya itu ya, bentuk-bentuk itu macamnya dia bisa membuat bentuk layang-layang. Itu segitiga itu juga sudah bisa. Gitu. Bahasanya dia sudah tersusun struktur katanya menjadi kalimat. Kalimatnya tidak sempurna dari SPO. Jadi Bunda mau makan mau makan snack misalnya gitu. Bunda minum susu. Nah, kalau sudah nanti saya jelaskan lebih lanjut baru lebih lengkap ke kalimatnya SPO. Nah, kalau di 36 sampai 48 bulan ini SPO ya sudah bisa terbentuk kalimatnya SPO tadi. Kemudian menyebutkan lebih jelas nama, umur, jenis kelaminnya, dan bisa menunjukkan bagian tubuhnya dengan 6 bagian tubuh dengan penyebutannya. Memahami objek yang ditunjukkan melalui kartu itu 10 paling tidak. Biasanya di 36 sampai 48 bulan itu objek itu sudah tahu dengan fungsinya. Misalnya ya saya kasih gambar di situ ya. Gambar terus ini kalau kita mau minum kita pakai yang mana? Ada gelas, ada piring, ada sendok gitu ya. Dia minumnya ini yang dipakai gitu. Jadi paham fungsinya juga. Bukan hanya ini objeknya ini namanya gelas, ini piring, terus ini sendok gitu. Nah, jadi dia sudah paham. Ini kognitifnya membuat jembatan dari balok gitu. 5 balok disusun-susun itu seperti jembatan ya memanjang ini ya dipasang gitu. Mengenal warna 2 sampai 4 warna. Kalau sebelum usia ini sudah bisa mengenal warna ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi ini batasnya paling tidak di usia 36 sampai 48 bulan dia harus sudah tahu 2 sampai 4 warna. Tahu persamaan dan perbedaan objek. Mana yang lebih kecil, mana yang kanan, mana yang kiri, dia itu yang di tengah yang mana orangnya, kayak gitu. Dia baris yang paling depan itu yang mana, itu sudah tahu.
Nah, perbedaannya. Coba cari yang warnanya gelas yang warnanya merah mana gitu ya. Dia bisa namain ini merah, gelas merah sama gelas merah. Ya. Nah, personal sosialnya dia bisa bantu aktivitas diri sederhana, di tangan, di pakaian gitu ya. Walaupun itu ada dengan bantuan orang dewasa. Terus bisa juga sudah mulai ditinggal sama pengasuhnya, itu dia tidak menangis ke sekolah. Gitu. Nah, kemudian 48 sampai 60 bulan ini targetnya adalah motorik ya, kasar sama halusnya, dia itu bisa melompat 2 kaki. Nah, dari bawah ke atas, jongkok gitu ya, tempat jongkok berdiri, kita kasih misalnya tali yang buat lompat tali itu ya, terus kita bisa melompat itu, melompati itu sudah harus seperti itu. Salah satu contohnya dari bawah ke depan terus berdiri, kemudian lagi jongkok lagi. Berdiri 1 kaki. Nah, tadi kan 1 kakinya cuma maksimal 5 detik lah. Nah, ini harus sudah naik 6 sampai 10 detik bisa menjaga keseimbangan. Kalau nggak bisa terus kenapa ya? Kayak ini bisa makin bulan nggak bisa menyeimbangkan 1 kaki. Berarti mungkin ada masalah nih di otot besarnya dia. Nah, silahkan konsultasikan lebih lanjut. Sudah bisa klaim menggambar bentuk geometri ya, tapi ya sama tetap ada geometrinya ya lebih banyak, tapi ya kemudian menggambar orang minimal 3 tetap sama seperti yang kemarin mengancingkan bajunya sendiri ini cukup sempurna. Bahasanya itu menyebutkan nama lengkapnya dia. Terus kemudian dia udah bisa melibatkan pertanyaan apa. Dan kalimat sederhananya ini sudah berbentuk SPOK, cukup jelas dan dapat dimengerti bahasanya. Kalau kognitifnya dia sudah bisa membandingkan, membedakan objek dari ukuran, ya tadi ada juga di tahap di perkembangan tadi ini yang mana gambarnya yang sama, misalnya coba ambilin gelas plastik yang warna biru di lemari, nah diambilkan, dia tahu oh tadi disuruh ambilnya kayak gini bentuknya, dia menyamakan, membedakan objek dari ukuran tadi yang bisa jelaskan juga di sebelumnya, kanan kiri besar kecil gitu ya, itu adalah target dari ukuran. Personal sosialnya dia bisa berdiri sederhana sama ya sama ketika tidak ada pengasuh utamanya dia itu tidak merengek, tidak nangis, dia cukup mandiri. Begitu. Nah, ini yang dasar saya kasih tahu di usia anak-anak saja untuk meneruskan perkembangannya. Mungkin ini dulu ya, Bun. Jadi kita lebih lanjutkan ke ini ya, sesi tanya jawab mungkin ya, mungkin ada yang belum terlepas saya sampaikan gitu ya, yang di lapangannya seperti apa bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, baik Mbak Dila, terima kasih banyak materinya, ilmunya luar biasa, lengkap sekali sampai ke milestone tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh seorang anak. Baik Mbak Dila, jadi tadi kalau saya lihat memang terlambat bicara ini perlu dideteksi lebih dini gitu ya Mbak Dila ya, lebih awal supaya penanganannya juga lebih dini, lebih cepat gitu ya. Karena memang secara teori perkembangan bahasa itu akan berpengaruh terhadap IQ seorang anak gitu. Jadi setuju sekali tuh tadi. Ayo Ibu dan Bapak, saya mengundang Ibu dan Bapak, monggo kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak Dila ya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand atau boleh menuliskan pertanyaan di chat box. Silakan. Yuk, mumpung ada Ibu Zuraidah ya, sudah. Ya, boleh Bu Zuraidah. Dari Iya, mana Mbak. Bu Zuraidah? Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asalnya dari mana Bu Zuraida? Dari PATBM Kelurahan Tanjung Kota, Kabupaten Bintan. Dari Bintan, dari Kepulauan Riau, luar biasa. Ya, boleh silahkan Bu Zuraida. Mau bertanya apa nih? Mau bertanya, apakah keterlambatan bicara pada anak ini
berpengaruh atau pengaruh pada gen kedua orang tua. Jika memang ada pengaruh kepada gen kedua orang tua, kira-kira berapa persen pengaruh gen tersebut, Ibu? Terima kasih. Oke, Ibu tanya Waalaikumsalam. Berapa persen? Pastinya angkanya ya. Saya coba browsing dulu karena ya gimana nih Mbak Dila? Karena memang secara teori betul ada pengaruh pastinya secara genetika. Cuman kalau Ibu tanya berapa persen, wah saya harus browsing dulu nih angka pastinya. Jadi memang belum ada ya Bapak Ibu penelitian pasti yang menyebutkan bahwa berapa persen tingkat signifikan gitu ya, tingkat signifikan pengaruh dari riwayat. Tadi kan saya sebenarnya riwayat dari keluarga itu punya andil gitu ya, tapi tidak ada yang menunjukkan berapa persen. Setahu saya belum pernah saya baca untuk berapa persennya itu. Tapi begini Bapak Ibu, kalau kita memang tahu ada keterlambatan pada anak kita dan kita berfokuskan pada salah-salahan orang tua ini gara-gara kamu nih begini. Biasanya gitu ya. Akhirnya kita tidak fokus dengan stimulasinya, itu rugi banget gitu ya. Jadi jangan ngeributin tentang persen-persenannya. Oke lah kalau tahu itu ada riwayat dari keluarga gitu misalnya ya, karena juga bapaknya disleksia mungkin ya, aku kayak gini-gini amatin, terus habis itu dia treatmentnya kayak gini-gini gitu ya. Terus segera tangani, segera kita langsung mengambil alih, aku harus ngapain kayak gitu. Jadi tidak perlu diributkan gitu ya untuk berapa persennya untuk masalah melahirkan. Yang penting adalah treatment stimulasi yang harus dilakukan ke anaknya dan deteksi ini gitu. Ada nih orang profesional gitu ya Bapak Ibu. Ini yang punya anak usia 6 tahun, saya nggak bisa nyebutkan profesional apa gitu. 6 tahun itu dia nggak ngomong-ngomong, belum ngomong-ngomong. Nah, kemudian anaknya itu baru diperiksakan, udah terlumah kalau ngobrol-ngobrol sama saya dengan dokter Kembang itu. Nah, kemudian dia bilang, kenapa kok baru diperiksain saat usia 6 tahun? Kenapa saya bilang, udah hati-hati ya, ayo konsultasi. Kenapa ya? Karena biaya, gitu. Karena dia merasa, ini kan gara-gara bapaknya juga begitu, nanti juga bisa sendiri gitu ya. Karena denial nanti bisa gitu, padahal kita harus tahu juga nih, harus hati-hati, 6 tahun sudah gelap banget gitu kan ya. Jadi ya harus segera, bukan kita harus menerima kalau memang anak itu nggak ada apa namanya kurvanya gitu ya, secara grafik perkembangannya itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya, harus menerima bahwa oke, anaknya terlambat, harus ngapain gitu. Jangan ribut ngurusin dulu gara-gara ayahnya juga gara-gara siapa gitu ya. lalu memang karena distraksinya nanti kalau udah tahu dari terapi apa namanya dari tenaga profesionalnya, iya sih Bu, yang anak ini 5 jam nonton TV gitu ya, misalnya dikasih advice sarannya bahwa oke, puasa dulu yang begitu-begitu. Nah, itu kan udah ada advice dari tenaga profesional. Oke, makasih banyak Mbak Dila. Jadi Bu Zoraida, kalau secara teori tadi kata Mbak Dila memang secara genetik pasti ada Bu sumbangannya gitu, tapi berapa persen angka pastinya itu kami nggak tahu pasti. Tapi tadi kata Mbak Dila pesannya adalah nggak perlu fokus ke cari gen dari siapa nih, dari ibu apa dari bapak nih, gara-gara ibu apa gara-gara bapak nih, tapi fokuslah kepada penanganannya anak ini. Setelah teridentifikasi memang terlambat bicara, ayo segera bawakan ke tenaga profesional untuk dilakukan assessment atau pemeriksaan dan pemberian terapi sesegera mungkin. Seperti itu ya Bu Zuraidah ya. Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita masuk ke satu lagi pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung? Monggo silahkan sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya langsung, saya coba bacakan saya pakai kacamata dulu. Oke, dari Pak Yudo Bawono, katanya Mbak Dila, ya, mohon koreksi yang saya tangkap, anak yang terlambat bicara lebih pada kemampuan bahasa ekspresifnya yang terganggu. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana dengan kemampuan bahasa reseptifnya? Apakah juga mengalami gangguan juga? Yang kedua, apakah baby talk dapat menyebabkan anak menjadi terlambat bicara?
Kemudian yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk intervensi anak yang mengalami keterlambatan bicara? Wah, diborong nih Mbak pertanyaannya nih. Pak Tidak Yudo. banyak ya. Saya Mm-mm. Katanya untuk kemampuan bahasa reseptifnya bagaimana nih di anak yang terlambat bicara, terganggu juga atau enggak gitu. oke. Oh, baik. Mhm. Jadi kalau di bahasa reseptif, kebanyakan yang saya juga mendapati gitu ya di tempat praktek itu kalau anak yang terlambat bicara itu satu yang diamatin apa? Pasti konsentrasinya juga kurang. Gitu. Konsentrasinya juga kurang. Jadi kemampuan menyimak ya bahasa reseptifnya atau mendengarkan informasi, melihat apa namanya orang itu ngomong gitu ya, terus kita paham gitu ya, paham dulu, paham aja gitu. Itu membaca informasinya itu nangkepnya itu kurang. Ya, jadi tetap perhatiannya itu kurang gitu. Jadi konsentrasinya kurang gitu. Jadi yang Swiss delay itu eh, berpengaruh terhadap bahasa reseptifnya. Terus bagaimana dengan bahasa ekspresifnya juga? Reseptif, Tetap dia, aja ya. iya. Nah, apakah juga mengalami gangguan? Iya, tuh yang pertama ya karena lihat pasti banget itu konsentrasinya juga minim gitu ya. Gitu. Jadi dia nggak menyimak dengan baik gitu ya. Karena apa? Kalau konsentrasinya kurang gitu ya, dia itu mau nyontoh omongan kita itu juga susah, ya kan Bu ya? Kalau gitu, karena dia konsentrasinya kurang, dia mau Menyimaknya. ngikutin kita, menyimaknya. Mama, mama itu gini, mama, itu mulutnya harus begini. Dia lewas, gitu, lewas tuh bahasa Jawanya. Nggak dilihat gitu loh. Jadi ya, untuk mengimitasi bentuknya itu kurang otomatis gitu. Nah, jadi makanya dalam terapi itu treatment itu salah satunya di meningkatkan konsentrasi anak gitu. Kalau untuk anak dengan Swiss delay gitu. Jadi harus bisa dapat konsentrasinya dulu. Nah, awal-awal bisa nggak konsentrasi dengan ini benar-benar kita paksain ngajak ngomong kalau diperhatiin. Enggak, pasti susah banget. Kita harus mau ambil alih dulu konsentrasinya dengan apa. Yang paling dekat dengan dunia anak-anak adalah bermain, ya kan. Jadi kita nemenin main dulu. Nah, itu diperhatikan nanti terus dia mulai ngontak kita gitu ya. Ada diskusi di situ, komunikasi gitu. Nah, akhirnya mulai dia bisa meniru juga seperti itu. Nah, jadi makanya disuruh play terapi dulu nih salah satunya yang untuk meniru. Oke. Terus baby Iya, artinya iya, itu yang baby pertama talk. tadi ya, Mbak ya. Jadi sebetulnya apakah reseptifnya juga terganggu gitu? Karena ada juga Mbak Dila beberapa anak yang keluhan orang tua begini, kalau disuruh anak ini paham Bu, gitu ya. Tapi kalau untuk mengekspresikan anak ini nggak bisa gitu tadi terlambat ya. Tapi kalau disuruh-suruh dia paham gitu. Ambil ini, ambil itu, taruh ini, taruh itu ya. Artinya nggak semua anak dengan terlambat bicara, ekspresifnya terganggu, reseptifnya ikut terganggu gitu ya Mbak Dila ya. Ya, ini masuk juga mungkin tadi yang di tanpa ada baby talker tadi ya, apa namanya? Terlambat let talker tadi ya. Kalau let talker mungkin lebih banyak ya, Bu, ya itu dia reseptifnya masuk gitu kan. Tapi ekspresifnya kurang. Gitu. Oh, oke. Kalau misalnya Swiss delay itu kebanyakan itu pasti reseptifnya juga berpengaruh kalau Swiss delay. Ya, kalau mungkin yang dimaksud tadi apa namanya low talker kali ya. Maaf dulu waktu gini-gini tapi untuk lengkapinnya yang kurang. Oke, ya. Jadi artinya kasuistik ya Mbak ya, Iya, tergantung pasti. arah gangguannya ke arah yang mana gitu ya. Iya. Oke, yang kedua nih Mbak, apakah baby talk dapat menyebabkan anak menjadi terlambat bicara katanya? Ya. Baby talk ini maksudnya terlambat ngomong gitu, bayi yang terlambat ngomong. Baby talk itu biasanya ya, yang bahasanya usianya sudah 4 atau 5 tahun atau mungkin 3-4 tahun tapi masih bahasanya saya suka menemukan orang bahasa planet gitu. Oh iya iya iya. Bahasa planet. Oh ya. Bahasa planetnya ini repetisi apa enggak? Review. Oh oke. Coba itu Pak Yudo dilengkapi nih tapi datanya beda nih. lagi nih kalau kayak gitu. Tadi kan salah satu faktor itu ada autisme gitu ya. Ya tergantung gangguannya ya. Iya gangguannya. Nah, Oke.
Pak Yudo masih ada di sini enggak? Mm. Oh, oke, nggak Ya, apa-apa. Ibu, Nah, ini dia. mohon izin off cam. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak dari mana nih, Pak? Saya di Bangkalan, Ibu, di Di Ba- Madura. Di Madura, luar biasa. Boleh, boleh. Gimana nih, Pak? Untuk Baby Talk ini, Ya, begini, Bu Dila. Jadi saya menemukan itu orang tua juga kalau ngomong sama anak itu kan, kalau sama anak kecil itu akhirnya dibikin bahasanya itu kayak bayi gitu ya. Jadi Tadi yang bilang iya, kalau orang Jawa itu kan misalnya kalau mau pulang gitu ya, ayo kondur adik kondur. Nah, kondur itu kan pulang ya. Tapi dibahasakannya akhirnya ayo adik dundung gitu. Nah, ini kedepannya anak juga akan mengalami kesulitan, keterlambatan atau bagaimana? Ayo mamam gitu ya. Biasanya kan suka begitu tuh. malah nggak ditepatin gitu ya Bu, Pak ya kalimatnya ya. Berarti yang kita harus persepsi ya dari dari bahasa kalimatnya ya. Jadi kalau yang dimaksud kayak gitu itu apakah menyebabkan keterlambatan gitu ya, Bapak gitu. Kalau yang tadi saya sampaikan di dalam paparan saya tadi, kan ada tahapnya ya. Kalau misalnya dia belum bisa mengucapkan dengan sempurna, tadi ya 18 bulan, 6 bulan, terus kita ngikutin, mengapresiasi ngikutin itu ya sesuai gitu, karena nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tahapnya dia nggak kayak anak-anak ya, masih dicadel-cadelin kayak gitu ya, jangan dong gitu ya. Dia harus bertumbuh, kecuali anak itu memang terlambat, terus dia baru bisa cadel ngomongnya. Bukan kita semakin membuat itu lucu, terus kita ngikutin cadelnya terus gitu. Apresiasi bahwa misalnya gitu ya, makan ya makan dulu ya, terus gitu gitu kan berarti ini lucu ya malah gitu juga. Jadi kita biarkan makan gitu loh. Jadi tetap kita apresiasi, terus kita kuatin bahwa yang benar itu begini loh. Jadi dia nggak merasa salah, dia tahu proses yang benar itu, ngomong itu kayak begini ya gitu. Dia belajar gitu. Oh gitu. Tapi aku juga nggak bukan disalahin aja gitu ya, karena aku juga lagi proses belajar, kita apresiasi gitu. Oke, artinya Baby Talk ini sebaiknya orang tua jangan mengikuti bahasa anak ya, tapi anak yang mengikuti bahasa kita yang sebenarnya ya. Jadi bukan kita yang ngikutin mamam, nunung, tutu gitu ya. Justru kita harus memperbaiki jika anak melakukan kesalahan berbicara, justru kita perbaiki, koreksi segera gitu. Makan seperti yang tadi dicontohkan Mbak Dila. Mbak Dila, berarti Baby Talk ini bukan penyebab ya untuk terlambat bicara, tapi dia akan memperkuat terlambat bicara pada anak. Seperti itu ya Mbak Dila ya? Ya. Oke, ya baik. Yang ketiga nih, ini diborong nih sama Pak Yudo. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk intervensi anak yang mengalami keterlambatan bicara? Berapa lama katanya Mbak Dila? Saya tanya Pak Yudo maunya berapa wes? Karena setiap anak berbeda ya Mbak ya? Jadi kan setiap anak berbeda. Saya bilang ini kalau faktor yang pertama karena HP-nya, gimana Bu? Ibu mau cepat atau lama? Berapa lama puasa berapa lama? 5 bulan kalau mau cepet ya pakai gadget sama sekali bisa, itu saya bilang gitu. Tergantung berapa kali lipat kita stimulasi ini ke anak, kita akan semakin cepat. Kalau ternyata yang Bapak lakukan adalah misalnya kita punya anak, tahu anak kita keterlambatan bicara, kita menggantungkan sama iya udah dibawa ke rumah sakit, terapi bicara gitu aja di rumah ya, dibiarin aja anaknya, bisa dibayangkan berapa lama ini dia akan mengikuti sesuai dengan perkembangan. Tapi ketika kita treatment 5 kali lipat ya, bukan 2 kali lipat itu ya, bisa lebih cepat gitu ya. Saya juga suka bilang kalau misalnya ada terapi gitu ya, di tempat saya itu ini tidak menggantungkan dari ini ya bisa sembuh itu, tapi dari orang tuanya gitu. Karena anak itu kan ibarat rumah itu yang terdiri dari satu, dia itu ada yang merancang arsiteknya gitu. Kalau mau dibuat rumah yang bagus, ada yang merancang, punya material yang oke gitu ya. Terus yang ketiga ada tukangnya. Nah, orang tua ini fondasi dasar sebelum merakit rumah yang bagus apa itu? Ya tukangnya ini tadi. Jadi tergantung dari yang
orang yang sehari-hari pengasuh utamanya tadi tukangnya yang membuat anak ini bagus sesuai dengan perkembangan anaknya apa enggak, kemudian baru ditambahin materialnya, dikasih asupan vitamin ikan dan lain-lain. Itu jangan apa ada iklan-iklan tuh ya vitamin ikan bisa buat ngomong, nggak bisa kalau dari enggak gitu ya. Materialnya itu tadi membantu dia menyukai dia berkembang dengan bagus gitu. Terus kita rancang, oh nanti SMA-nya di SMA bagusnya ini, kuliahnya gini gitu. Jadi semua berdasarkan fondasi awalnya dia tukangnya tuh, masuk utamanya. Nah, jadi ditanyakan ke kita mau cepat apa mau lama gitu. Betul. Pakai apa nanti dibantu pendampingnya tadi tenaga profesional harus di mana karena dia pencetusnya ini maka yang dilakukan apa. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila. Ya, demikian jawabannya Pak Yudo. Semoga terjawab ya Pak ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih Bu Dila, Bu Ya. Eva. Terima kasih banyak Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Dian Novita Saswati Mbak Dila. Ya. Katanya sekarang ini kan lagi marak tuh sekolah PAUD yang menerapkan bilingual atau dua bahasa nih. Ya. Kalau dari sudut pandang perkembangan bahasa, gimana nih untuk anak-anak PAUD ini diberikan dua bahasa, dui bahasa gitu, susah banget, dui bahasa, dui bahasa. Perlu atau enggak sih Mbak Dila diberikan dua bahasa kepada anak di usia PAUD ini? Bahasa bilingual kita pinter banyak ya bahasa, bukan hanya dua mungkin ya, 3 bahasa Indonesia, Arab, habis itu bahasa Inggris gitu ya. Mandarin gitu ya. Alhamdulillah bisa. Tapi dengan catatan silahkan memberikan dua bahasa, menerapkan bilingual, tidak dengan anak yang memiliki keterlambatan gitu. Kalau dia punya keterlambatan bahasa ibunya belum tuntas mau dikenalkan bahasa yang lain gitu kan ya nggak bisa. Atau maksudnya jelek hasilnya gitu. Kalau misalnya dia tidak ada keterlambatan terus mau menerapkan dengan dua bahasa di sekolah silahkan gitu kan nilai lebih gitu ya. Dia bisa mengikuti. Tapi kalau ada keterlambatan kan tidak baik untuk perkembangan anak ini gitu. Jadi kita juga sebelum masukin sekolah kita lihat dulu anaknya gitu. Kita cari dulu kalau biasa bilang mau masukin sekolahnya yang mana ya belum tentu saya bilang sekolah ini bagus menurut kondisi anaknya itu tepat gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak kita. Oh anak kita tuh masih bahasa ibunya kurang, terus dia malu sama orang di luar, sedangkan sekolah ini tuh menuntut dimanapun performanya itu tinggi, terus bahasanya juga nggak bisa dong dimasukin ke situ gitu kan. Diselesaikan dulu masalah yang urgennya dia apa gitu, terus ditempatkan yang pas di sekolahnya gitu. Jadi kalau menerapkan bilingual dengan anak yang baik-baik saja sih nggak apa sih, nilai lebih ya, bisa tidak banyak bahasa gitu. Oke, baik Kak. Artinya dari jawaban Mbak Dila, kuasai dulu satu bahasa ibu ya Mbak Dila ya. Ya harus bisa tuntas. Kemudian kalau misalnya sudah silakan itu disekolahkan di bilingual. Iya betul. Jadi jangan sampai perkembangan bahasa ibunya belum selesai, sudah diberikan bahasa kedua, itu yang akan mempersulit anak dan memperkuat nanti terlambat bicaranya kalau belum tuntas ya. Baik Bu Dian, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Dila dari Pak Prasetyo Seto. Katanya anaknya usia 5 tahun, pandangan wajahnya masih tidak fokus dan belum bisa bicara. Kalau mau apa, anak saya menarik saya. Jadi saya harus bagaimana ya? Kalau anak saya terapi di rumah sakit sudah 2 tahun, tapi tidak ada perubahan. Oh, oke. Anaknya usia 5 tahun. Pak Prasetyo, saya mau tanya, apa sudah tenaga profesionalnya ini siapa? Oke. Boleh Pak Prasetyo, boleh di-unmute, ada data yang dibutuhkan. Silahkan Pak Prasetyo. Ya, pertanyaannya apa katanya Mbak Dila? Oh iya, jadi di konsultan di rumah sakit itu tenaga profesionalnya siapa? Apakah sudah dibawa ke psikolog atau dokter anak mungkin Pak Prasetyo? Itu kebanyakan kalau untuk dokter yang di rumah sakit, kebanyakan itu seperti lulusan magang sih, Bu. Lulusan magang. Baru. Soalnya itu kan kalau di daerah Kalimantan Selatan
di tepatnya di Banjarmasin. Mhm. Itu kan baru ada untuk terapi anak. Kalau kemarin-kemarin kan nggak ada. Oke. Nah, sudah 2 tahun menjalanin, 1 tahun 1,5 tahun di rumah sakit yang satu ya kan, kita merasa kurang, terus kita pindah rumah sakit. Mhm. Ini sudah menjalani 5 bulan, belum ada perubahan. Dan satu lagi Bu, saya mau tanyakan, Ge. Mhm. Itu Ya. dia pada saat umur di atas 3 bulan sampai 1 tahun dia makan bubur ya kan. Ya. Nah, terus di atas 1 tahun itu dia nggak mau makan lagi bubur, nasi ataupun yang lainnya. Susu mau, Gimana ya? Pak? Kalau susu formula itu dia lumayan kencang, tapi sekarang gara-gara 3 tahunan ini kan dia agak berkurang itu, Nge. Nah, Hmm. jadi solusinya harus gimana, Bu? Kalau sampean, Oh. Nge. Dulu waktu hamil istri ada masalah riwayat penyakit. Oh, itu kemarin pada saat lahiran itu, lahiran aja sih ada sedikit masalah, problem. Pada saat itu keminum air ketuban kemarin. Nah, pada saat minum air ketuban, lalu masuk ruang inkubator kemarin. Oh, oke. Bapak ingat Iya. apgarnya berapa waktu bayi Oh. lahir? Apgarnya berapa, Bapak ingat? Oh, beratnya. Apgarnya, Pak. Absgar itu yang Oh, oke. Berarti Bapak nggak apa-apa, oke kalau nggak ingat. Tapi berarti di awal kelahiran ada keminum air ketuban, G. kemudian sampai sekarang usia 5 tahun, apa yang keluar, Pak? Bunyi dari bahasanya. Kalau pada saat ini ada sih ma gitu, Nge. Mama, Tapi dada, seperti itu. sedikit sedang gini. Tapi pada saat umur sebelum 1 tahun, mama, ya, ada keluar kata-katanya. Nge. Pada saat di atas itu, seperti gimana ya? Hilang. Suara itu hilang, tapi pada saat dia apa-apa dia suka teriak gitu, Nge. Oke. Ya. Jadi bahasanya akhirnya babbling, Mbak, di usia 5 tahun ini. Gitu. Tapi yang menarik di pertanyaan Prasetyo di sini, pandangan wajahnya masih tidak fokus dan belum bisa bicara. Gitu. Ini kan kita juga sebetulnya harus lihat anaknya langsung ya, Mbak Dila ya. Ya, bisa diobservasi lebih lanjut. Mungkin ya kalau di rumah sakit tadi yang masih minim informasi atau tenaga profesional, makanya ya udah gini aja, ditangani dulu dengan terapi aja lah. Yang penting jangan kayak yang saya bilang tadi kan, sebetulnya nggak usah nunggu diagnosa dulu, tapi tetap ayo treatment, salah satunya dengan yang di rumah sakit lakukan. Nah, tapi memang alangkah lebih baik lagi kita juga harus menemukan ini kenapanya dicek secara jelas ya, karena kan udah 5 tahun ya, 5 tahun masih ngomong emak itu kan terlambat sekali gitu kan ya. Gitu. Dan juga harus konsultasi gitu ya, sebaiknya itu pemeriksaannya lengkap. Datangnya ke dokter tumbuh kembang anak. Jadi bukan dokter anak ya, dokter tumbuh kembang anak datangnya, Pak. Jadi biar di screening lengkap tapi gitu. Jadi kenapa nanti mungkin yang dicekkan lebih lanjut gitu ya, apakah itu ke arah autisme mungkin gitu ya. Kalau mungkin dicek MCAT-nya muncul gitu ya, dilakukan lebih lanjut lagi pemeriksaan mendalam, cek rekam otak dan lain-lain mungkin akan disarankan. Jadi tetap harus konsultasi ke yang paling ngerti dulu. Nah, terus apalagi tadi saya bilang, saya dengar dari cerita Bapak 5 bulan saya pindahin lagi ke sini. Anaknya di sini, Pak. Kok pindah-pindah gitu. Kadang ada gitu datang ke saya 3 bulan Bu, ini saya habis terapi di sini 3 bulan. Habis terapi di sini 2 bulan, tambah di sini 5 bulan gitu ya. Proses keterlambatan itu kan berbeda penguasaan pembelajaran antara anak satu dengan anak yang lain. Bapak niatkan tujuan untuk ayo di sinilah insya Allah aku bisa anak ini berubah gitu. Jadi Bapak yakinin dulu rumah sakitnya ini telaten, rumah sakitnya ini punya keunggulan tenaganya cukup bagus gini-gini. Jadi saya pasti insya Allah yakin lah, walaupun terlepas dari apapun pasti ada kekurangannya gitu. Jadi saya pasrahkan untuk fokus di sini terapinya gitu. Jangan buat bingung dengan datang sana sini gitu Pak. Nah itu akan pelan juga perkembangannya. Gitu. Karena Kemarin tuh terapi gini Bu. Kemarin
sudah 1,5 tahun ya kan. Kan tidak ada perubahan, kan udah lama itu kan, seminggu kan memang pertemuan 2 kali nggih, Iya. berapa jam. Pada saat sudah 1,5 tahun terus kita baru memutuskan untuk ke rumah sakit lain. Terus habis di rumah sakit lain ini, kalau perkembangannya itu ada sih sedikit, kalau dilihat Nah, cuma oke. bisa nunjuk nggih, tapi nunjuk pada Ya, saat ini kan umur sudah 5 tahun nggih. ya. Padahal susu sudah diganti, sudah disarankan ini apa, kita cross check anaknya, istilahnya kita check up seluruh badannya ya kan, apakah ada kendala di pendengaran, penglihatan atau apa ya kan. Tapi medis mengatakan alhamdulillah normal semua. Oke. Oh, Nah, ya. di situ yang kita bingungnya gimana, harus apa dan gimana ya bilangnya. Ya. Diagnosa dari dokter apa, Pak? Pon, Diagnosa dari dokternya apa, Pak? diagnosanya kemarin apa ya? Kemarin saya dengar itu yang pada intinya itu alhamdulillah normal aja gitu nggih. Oh. Ini bagus saja pendengaran, penglihatan bagus saja. Oh, oke. Bapak tadi di daerah mana, Pak? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Di Banjarmasin sebetulnya banyak ya, Mbak Dila, teman-teman kita Iya. juga di Kalimantan Selatan. Di sana tuh banyak, Pak. Artinya kan rumah sakit juga cukup banyak sebetulnya, Pak, tenaga medis. Kalau saya melihat Mbak Dila ini kan sudah usia 5 tahun, artinya sudah mau dipersiapkan untuk masuk ke usia sekolah ya, Pak. Nah, kemarin sudah kita masukkan ke sekolahan yang pada saat umur 4 tahun kan, di sekolahan TK seperti PAUD. Ya. Itu sekolahannya itu dia kita tengok juga gimana. Ada tergabung sama anak-anak normal dan anak-anak yang anggaplah luar biasa Berkebutuhan lah. khusus. Tapi di situ kan saya baca ini apa, di situ ada guru pembimbingnya tersendiri. Ya. Ibaratnya agak dipantau, tapi ternyata pemantauan itu seperti agak membiarkan gitu. Kurang benar nggih. Nah, dari situ saya memutuskan untuk berhenti sejenak ini apa, kita terapi anggapan medis kita lanjutin, kita maksimalkan. Terus untuk obat-obat yang herbal atau ibaratnya yang kayak kemana-mana gitu nggih, kita coba juga. Belum menemukan titik terangnya. Nah, dari itu kita ya bingung lah gimana harus. Iya. Ya, jadi artinya anaknya udah sempat dimasukkan sekolah, Mbak Dila, tapi jalan berapa bulan berhenti akhirnya ya, Pak ya. Boleh ya, tadi saya sedikit ngomong lagi. Ini Pak Prasetyo, cara belajarnya itu berbeda anak yang lainnya. Kalau misalnya tadi Bapak berharap tadi ya, kok anak ini dibiarin aja. Di Mojokerto itu ya Pak ya, saya pernah megang memang tidak. Jauh sekali sekolah inklusinya dengan di Mojokerto treatmentnya. Tapi aspek kalau udah 5 tahun itu kan tadi yang saya jelaskan personal sosialnya masuk dalam kelompok itu kan sudah berarti dia membutuhkan, dia tetap membutuhkan yang namanya komunikasi sama teman gitu kan, dia harus belajar proses itu. Itu yang paling mudah kan didapatkan di sekolah. Jadi kalau memang guru belum telaten dan lain-lain, Bapak tetap sabar gitu ya, tetap ngobrol sama gurunya bahwa memang progresnya berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kalau kecuali sekolahnya itu yang mengeluarkan, nggak mengizinkan anaknya untuk sekolah di sini, mungkin beda lagi. Bapak temukan lagi sekolah yang bisa menerima dengan kasus karakteristik anaknya Bapak ini gitu. Tapi kebutuhan untuk berinteraksi, masuk di lingkungan sosial itu kan diperlukan gitu Pak ya. Jadi kalau kita ingin benerin anak itu kan maksudnya ya, semua kita kondisikan, satu kampung itu sampai dikondisikan termasuk gurunya. Jadi kalau misalnya Bapak bilang ini bisa lah di atas ini tidak bisa Pak gitu. Walaupun kita punya andil besar, keluarga itu orang tua kita punya andil besar dan tidak bisa bergantungan sepenuhnya sama sekolahnya gitu. Tetap karena dengan melakukan perkembangan itu butuh interaksi dengan orang lain, nggak boleh putus asa Pak Prasetyo ya, walaupun progresnya banyak, karena dia mungkin bisa lihat dari temennya amatin gitu ya, walaupun biasanya tuh responnya tuh diam atau dia asik sendiri muter-muter gitu ya sendiri, tapi kan dia tetap nanti diarahkan pelan-pelan, ada yang namanya berbaris, ada yang ini kelompokan gitu ya, itu sangat efek untuk membantu.
progres bicara sekolah itu. Iya. Oke. Dan biasanya kalau memang apa namanya ada dengan kasus tertentu itu preschool itu diberikan untuk anak terlambat sekolah. Iya. Terlambat bicara. Preschool itu. Iya. Iya. Sebetulnya Pak Prasetyo sudah betul ya Mbak Dila memasukkan anaknya ke sekolah dan usianya juga kan sudah tepat masuk ke TK. Betul tadi kata Mbak Dila, dengan anak bersekolah itu bisa menstimulasi anak untuk mau berbicara Pak. Gitu. Dengan dia berinteraksi dengan anak-anak yang seusianya, keinginan untuk bicaranya juga kan semakin besar nantinya. Gitu. Masalah tadi gurunya membiarkan, sebetulnya kan saya kurang tahu juga ya kondisi sekolahnya seperti apa. Apakah memang guru itu khusus mendampingi sebagai shadow teacher, khusus mendampingi satu anak saja, atau memang guru yang menangani semua anak di kelas, tapi guru itu lebih pendekatannya personal kepada si anak. Artinya kan guru itu tidak bisa full terhadap anaknya bapak mungkin, tapi tetap diawasi gitu. Kecuali kalau tugasnya shadow teacher, memang dia harus duduk di sebelahnya Pak saat berada di kelas. Nah, saya nggak tahu guru ini fungsinya sebagai shadow teacher, pendamping khusus untuk anak bapak, atau guru yang menangani sekian puluh anak di dalam kelas. Itu juga akan berbeda. Jadi masalah tidak diawasi full atau tidak, kalau menurut saya selama anak happy, senang bersekolah, nggak apa-apa Pak, tetap jalankan. Iya benar. Tapi gimana? Kan pada saat itu kan setelah kita baca-baca ini apa kan, di situ tertulis istilahnya ada apa namanya pemantauan khusus ini apa guru tersendiri. Pada saat itu kemarin saya dengar untuk satu ruangan mempunyai 2 anak seperti itu. Nah, otomatis kan di situ kan ada guru pendampingnya tersendiri. Soalnya saya tengok di sana ada beberapa ruangan seperti 1, 2, 3, 4 lah. Nah, di situ kemungkinan besar 2 orang dalam satu kelas. Nah, dari situ saya tengok, saya amati ya kan, ini apa, cenderungnya sih seperti pembiaran, cenderungnya. Tapi kita nggak tahu itu ibaratnya supaya mengetes anak atau kayak gimana ya kan. Namanya kita orang tua ya kan, ya was-was lah gimana. Soalnya anaknya seperti itu nggih. Iya. Oke, tapi sejauh ini anaknya senang Pak pergi ke sekolah Pak. Gimana ya, kemarin saya yang paling bukan bilang guru ya gimana ya, bilang dongkol itu gimana ya, pada saat itu saya tengok ada pembulian, seperti pembulian. Pembulian terhadap anak yang di bawah standar kayak gitulah. Anak berkebutuhan khusus ya Pak. Saat ada pembulian, respon gurunya? Respon gurunya dia diam. Gurunya dia tengok. Tapi dia deketin terus apa namanya sendiri kan, apa namanya bubar sendiri kan setelah mau dideketin. Terus pada saat itu ya anak saya agak nakal juga sih istilahnya namanya gitu kan. Nah, terus dia bukan yang bully itu yang dianu, tapi orang lain yang dianu. Terus dibiarin, terus dideketin, baru dia Oke, artinya kalau saya tangkap nih ada satu kekhawatiran di Pak Prasetyo dengan anaknya terlambat bicara ini, anak masuk sekolah, sehingga Pak Prasetyo ada satu kekhawatiran besar anaknya mengalami pembulian yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah gitu ya Pak ya. Soalnya takutnya semakin depresi atau semakin apa gitu ya, semakin dia takut atau apa kan, mental dia down pertama ya kan. Yang kedua dia ya gimana ya, agak jadi lambat lagi kalau ada seperti bulian gitu nggih. Iya, oke. Jadi ini Mbak Dila dengan terlambat bicara ada kekhawatiran dari orang tua gimana nanti di sekolah gitu. Kalau dari Mbak Dila sendiri gimana nih? Kalau dari saya kan selama anaknya senang bersekolah, dia tidak menangis gitu ya, dia selalu semangat pergi ke sekolah gitu. Walaupun saya tahu orang tua pasti khawatir, saya juga merasakan seperti itu gitu, banyak juga nih. Gimana nih Mbak Dila nih? Ya kalau
pertama Pak ya, kita kan pasti ingin memberikan yang terbaik ya buat anaknya. Yang harus dilakukan pertama adalah Bapak cari tahu dulu sebelum memasukkan ke anak itu. Tadi saya bilang, saya bilang sekolah ini dengan Bapak, mungkin indikatornya berbeda gitu. Tapi bagaimana perasaan kita, hati kita ini klik dengan sekolahnya. Jadi pastikan bahwa sekolah itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya apa? Indikatornya, ini anak saya terlambat loh Bu, nanti gimana? Apa yang diberikan ke anak saya? Oh nanti ada kelas khusus Pak, nanti diginikan, nanti seperti ini. Nah di awal itu kita janji dulu, apa yang bisa didapatkan dari follow up layanan fasilitas sekolahnya. Kalau memang kemungkinan nanti anak saya tidak bisa beradaptasi, lalu bagaimana respons sekolahnya? Nah, jangan sampai keluar anak kita yang dikeluarkan sama sekolah itu buat mental itu berat sekali juga. Itu pernah saya alami di beberapa kali kasus itu dikeluarkan. Jadi berbeda dengan pernyataan yang diminta waktu di awal masuk. Nah, itu harus dipastikan dulu. Kita memilih yang baik dan kita klik. Oh, aku suka sama bu gurunya, sama siapa ustazah atau sama siapa di situ yang pengajarnya. Ini nyaman. Saya serahkan sama Tuhan bahwa guru ini bisa menjaga dengan baik, anaknya juga happy, Masalah itu dimanapun berada pasti ada, ya Pak ya. Tapi handle kasusnya bagaimana, gitu. Kalau dengan kayak gitu, itu kedua kali tidak dikasih treatment, tidak ada misalnya, siapa ayo saling bermaafan, gitu ya, gurunya mediatorin, gitu ya. Berarti kan, ya, Bapak sebagai wali murid berhak bilang sama ibunya, dulu kan di awal kan begini ya Bu, katanya gitu ya. Terus minta follow up bagaimana ya ngajarinnya, kan katanya di kelas ada yang ini, silakan gitu Pak. Keras bisa menagih gitu. Tapi kita dari survive ke anak itu dengan masalah. Tentu karena masih kecil kan dia tidak bisa sendiri, Masian, butuh peran bantuan orang lain gitu. Nah, dengan kemauan itu akhirnya dia belajar gitu Pak. Termasuk dengan cara bicara. Nanti kan dia akan dengan kayak gini aku kalau semakin bisa ngomong, nanti aku bisa loh. Kalau misalnya ada ngapa-ngapain aku bilang, aku nggak mau bilang gitu. Jadi dia akan semangat gitu, karena ada mentalnya lebih kuat untuk survive. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau sudah terlanjur dipindahkan nggak apa-apa Pak. Terus harus memastikan sekolahnya tadi ya di awal-awal tadi, terus anaknya happy, senang, selama masih itu masih pengen suka sekolah itu lebih baik lagi. Gitu. Jadi ada masalah itu masih bisa diatasi lah. Nah, tapi yang handle kasusnya ini juga harus ada yang punya yang orang membantu ini ya siapa. Sama itu yang mungkin periksa lebih lanjut ya Pak ya ke di sana ya. Jangan berhenti untuk terapinya Pak, sayang Pak, karena anaknya udah mau masuk ke usia sekolah ini. Jadi terapinya dilanjutkan, kemudian untuk sekolahnya, memang tadi kata Mbak Dila, temukan sekolah yang tepat, yang nyaman untuk anak ya, utamanya untuk anak ya, dari segi keamanan, kenyamanan gitu. Dan kemudian bagi orang tua juga apakah nyaman tidak saat berkomunikasi dengan pihak sekolah. Karena betul tadi kata Mbak Dila, dimanapun, jangankan untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus pun bukan cobaan, tantangan itu selalu ada gitu. Kalau begitu anak keluar lepas dari rumah itu, tantangan itu selalu ada saja gitu. Bapaknya tetap semangat, ibunya tetap semangat, jangan patah arang, banyak belajar seperti ini salah satunya di seminar atensi ataupun Bapak literasinya juga perkuat gitu ya. Jadi pesan dari Mbak Dila tadi, sekolah tetap lanjut, cari sekolah yang tepat dan nyaman untuk anak. Kemudian yang kedua, terapinya jangan putus, Pak. Terapinya jangan putus, ya. Oke. Lebih lanjut ya tadi ya, Pak. Iya. Ada yang dampingi nanti evaluasi tenaga profesionalnya gimana ya. Iya. Nanti kalau disarankan sama ini Bu Evanya, lanjutkan ke mananya ya, kasih tahu ya. Iya, betul. Lanjutkan terapi dan konsul evaluasi berulang, Pak, rutin kepada tenaga profesionalnya, ya Pak ya, untuk mempersiapkan anak masuk ke usia sekolah dasar nih Pak. Sudah 5 tahun soalnya ya. Semangat terus ya Pak Prasetyo ya. Semangat ya Pak ya. Oke, baik. Semangat suami istri. Betul. Ya, baik. Terima kasih banyak nih Pak Prasetyo. Kita lanjut ke
Mbak Dila, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini sudah jam 10.32. Ini bagaimana Mbak Dila? Kira-kira berapa ini? Saya sebenarnya sudah klien. Oh, sudah ditunggu. Oke. Apa sih? Berapa ini kira-kira ya? Oh, oke. Kalau ini kan 1, 2, ada 3 mungkin ya. Mungkin yang pertanyaan yang enggak. Boleh, Mbak Dila silakan yang pilih. Boleh Mbak Dila silakan pilih pertanyaannya mau yang mana. Ini untuk, mohon maaf, ini yang Susan ini sekolahnya apa ya? Kalau SD. Orang tua murid kami yang adanya terdeteksi speech delay saat PPDB karena kami. Oh, sekolahnya apa nih? Bu Susan nih, teman saya nih kayaknya nih. Nah, Bu Susan mana Bu Susan nih? Ini sekolahnya apa? SD, SMP, apa SMA nih PPDB-nya? Oh, SD katanya. Ada SD sama TK, SD, SMP. Cuma yang PPDB yang SD. Mohon izin off-cam ya. Iya, ya, boleh. Hatur nuhun. SD katanya Mbak Dila. Iya. Memang kalau di sekolah ini yang sudah disiapkan menerima anak yang memiliki kekhususan, itu baiknya bekerja sama dengan psikolog gitu ya, walaupun psikolog pendidikan yang ada di situ gitu. Baiknya bekerja sama karena biar tahu nanti treatmentnya anak ini paling enggak screening dasar dulu gitu ya, sebelum mungkin harus dikonsultan lebih lanjut gitu. Jadi bisa kalau sudah siap sekolahnya nih menerima anak dengan keterlambatan, disiapkan ada tenaga tadi pantalannya adalah psikolog, paling enggak psikolog pendidikan. Terus kalau misalnya di SD itu biasanya ada asesmen, Bapak Ibu. Kalau di SD itu asesmen yang menunjukkan dia harus masuk ke sekolah, anak ini itu kenapa gitu. Jadi dia ada identifikasi ya, diagnosa, itu anak ini kenapa, kemampuannya, kecerdasannya secara verbal, performanya itu seperti apa. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena dari laporannya itu, oh anak ini berarti dengan kayak gini kondisinya membutuhkan shadow teacher kayak gitu. Oh anak ini dengan kondisinya kayak gini karena mungkin CP dan terlambat ngomongnya, kan dia butuh ada yang memegangi gitu ya, terus harus ada yang membawa dia, itu ya butuh dengan shadow teacher gitu ya. Tapi kalau misalnya speech delay dalam pemeriksaannya itu yang lainnya, aspek perkembangan yang lainnya bisa terpenuhi gitu ya, tidak perlu rasanya gitu ya, karena bisa mengikuti. Nah, tapi banyak interaksi atau stimulasi yang diberikan sama bu guru, perhatian juga untuk merhatiin si anaknya tadi yang terlambat. Jadi baiknya memang ada pemeriksaan secara keseluruhan gitu ya, walaupun memang nggak salah fisik ya pemeriksaan medisnya, tapi bisa pemeriksaan bekerjasama dengan psikolog biar tahu nanti buat pedoman individualnya anak itu di sekolah gimana itu ya, biar tahu. Iya. Oke. Ya Bu Susan, ini sekolahnya sekolah inklusi atau bukan nih gitu. Jadi sebenarnya bukan sekolah inklusi. Awalnya kita mau mengajukan jadi sekolah inklusi, tapi kelihatannya persyaratannya cukup berat ya. Terus ternyata orang tua murid yang lainnya ternyata nggak cukup support menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita putuskan nggak dilanjutkan untuk pengajuan sekolah inklusi. Oke, tapi akhirnya ada juga beberapa anak yang masuk gitu ya. Betul tadi kata. Catatan mereka komitmen. Makanya tadi Bapak sebelumnya menyampaikan pembiaran, malah kita juga kadang-kadang mau menanyakan ke orang tua ini komitmen untuk melanjutkan terapi di luar sekolah karena bukan sekolah inklusif gimana gitu. Jadi kan tadi kata Mbak Dila, Bu Susan, jadi di awal betul harus assessment dulu sehingga nanti keluar tuh peta si anak itu seperti apa, dan itu sampaikan kepada orang tua gitu, kekuatan dan kelemahan anak ini apa, dan dengan peta anak ini bagaimana nanti prediksi anak ini mengikuti KBM di sekolah gitu. Dan tadi surat komitmen itu perlu ditandatangani juga di awal, itu lebih bagus juga ya Mbak Dila ya untuk surat komitmen di awal. Alhamdulillahnya sudah.
Pemetaan itu juga sudah, terus kita kerja sama ada psikolog juga, terus di awal sudah komitmennya. Cuma kadang-kadang orang tua merasa, udah kelas 3, yang satu ini kelas 4, yang PPDB baru juga ini terdeteksi, yang sekarang posisinya di kelas 4 ini seolah orang tua membiarkan tuh dalam tanda petik ya, udah mulai besar, padahal kan harusnya lanjut ya, terapi juga harusnya harus lanjut. di SD. Nah itu hal-hal seperti itu Betul. bagaimana? Betul. Bu Susan, jangankan Bu Susan, mungkin sebagai guru, kami aja sebagai psikolog sudah menyarankan seperti itu. Ada juga beberapa orang tua yang akhirnya mereka biasa akhirnya kan keputusan tetap dikembalikan kepada orang tua ya. Yang penting sudah sampai informasinya kepada orang tua, seperti itu ya, Mbak Dila ya. Terima kasih banyak ya. Oke, sukses terus ya Bu Guru ya. Baik. Iya, Mbak Dila, sepertinya nih Mbak Dila sudah ditunggu sama klien. Kayaknya mohon maaf Ibu dan Bapak jika pertanyaannya belum terjawab. Baik, Mbak Dila, sedikit saja mungkin closing statement, pesan apa yang mau disampaikan untuk orang tua terkait dengan terlambat bicara pada anak ini. Baik, jadi parents sekalian ya, kayak yang tadi sudah sempat saya jelaskan gitu ya, keterlambatan bicara ini faktornya salah satunya juga berawal dari pengkondisian di rumah gitu. Nah, dan orang yang mempunyai andil besar dalam pengaruh kita bisa cepat anak kita berbicara, berbahasanya gitu ya, itu adalah salah satu pengasuhan dari orang tuanya. Maka orang tua harus kuat ya, harus lebih kuat dulu menerima kondisi apapun yang dialami sama anaknya. Walaupun sekalipun kita tenaga profesional, dokter, psikolog, kita punya anak kita terlambat, kita terima. Walaupun ini pekerjaannya begini, anak kita kurang seperti ini, terima, jangan denial. Karena semakin denial, perkembangannya semakin lama, gitu ya. Jadi terima dulu, setelah itu mulai berpikir, atur strategi apa yang harus dilakukan. Nah, sambil periksa ke tenaga profesional, gitu. Tetap fokus dengan milestone perkembangan anak ya, yang tadi mungkin udah dicatat. Jadi kalau misalnya dari guidance itu ternyata anakku begini, kurang banget gimananya, maka segera periksakan gitu ya. Dan pemeriksaan itu hanya membantu kita untuk proses pendampingan bagaimana kita nge-treatment anak kita. Tidak boleh kita mengandalkan dari orang terapisnya atau tenaga profesionalnya, karena apa, 80% sama kita di rumah gitu. Jadi kitanya juga harus selalu update, kayak selalu ikut kegiatan-kegiatan dari atensi ini dimanapun berada. Kita penuhi asupan kita gitu ya, supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengatasi dari keterlambatan ini anaknya. Yang membuat distrak pertama apa, mana yang harus dieliminasi dulu, mana yang harus diberikan stimulasinya, ya gitu. Dan itu dari orang tuanya. Bonding, kedekatan orang tua bukan hanya didapatkan dari salah satu orang tua saja, tapi bapak ibu punya andil besar terhadap perkembangan anak, ya gitu. Semua punya andil besar, dan bermain adalah stimulasi dasar yang bisa mengoptimalkan kemampuan bahasanya. Kalau kita punya anak yang cerdas ya, yang saya jelaskan tadi, bahasa pun harus bagus. Karena kecerdasan bahasa itu mempengaruhi aspek kognitif juga gitu. Itu ya mungkin itu dari saya. Oke. Ya, iya, terima kasih banyak Mbak Dila untuk ilmunya luar biasa. Ini saya sih masih setia pengennya dengar Mbak Dila ngomong masih banyak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila untuk ilmunya. Ibu dan Bapak peserta juga terima kasih banyak yang sudah hadir. Jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir, jangan khawatir karena semua rekaman seminar atensi itu bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, dengan demikian saya tutup seminar atensi hari ini. Terima kasih banyak narasumber Mbak Dila, terima kasih banyak Ibu dan Bapak peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Makasih banyak Mbak Dila. Terima kasih Ibu dan Bapak. Izin untuk saya tutup Zoom-nya. Terima kasih banyak. Izin saya tutup Zoom-nya.